Halo semua, selamat datang di kelas digital kelima bersama MKP dan Suara Kita. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai Google Forms dan cara penggunaannya di HP. Pernah nggak kalian tuh kayak mau ngumpulin data peserta sebuah acara, atau mau ngumpulin feedback dari orang-orang, tapi kayak biar nggak ketahuan namanya gitu, atau kayak misalkan mau ngadain kuis singkat berhadiah. Kalau di print pertanyaannya lewat kertas kan ribet dan gak ramah lingkungan. Kalau tanya lewat WhatsApp, ntar tenggelam message-nya. Kalau diminta ditulis di Google Docs, nanti orang lain bisa lihat jawaban orang lain. Atau mungkin nggak sengaja keganti bahkan. Nah, kalau kalian pernah menghadapi kondisi kayak ya gini, di mana kalian tuh perlu platform untuk mengumpulkan respons atau jawaban dari orang banyak, Google Forms itu solusinya. Google Forms itu adalah salah satu aplikasi oleh Google yang biasa digunakan untuk mengadakan survei, mengumpulkan data registrasi, mengadakan kuis, dan lain-lain. Jadi seperti melalui PC atau laptop, menggunakan Google Forms di HP juga mudah. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih jauh mengenai Google Forms, termasuk keunggulannya, dan apa yang kita perlukan untuk menggunakannya. Di video-video selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang cara mengakses Google Forms, mempersiapkan pertanyaan Google Forms, mengatur aturan untuk jawaban yang diisi oleh responden, dan bagaimana cara melihat hasil atau isian yang dikumpulkan lewat Google Forms. Yuk kita mulai membahas tentang keunggulan Google Forms. Jadi kalau mau dirangkum ke 3 poin, alasan apa orang suka pakai Google Forms itu, karena Google Forms itu tuh mudah, efisien, dan serba bisa. Mudah dipakai, ya apa aja juga mudah kalau udah bisa. Tapi Google Forms itu, selain gratis, kita juga cuma perlu menggunakan akun Google yang sama, yang kita pakai buat email dan aplikasi lainnya juga. Selain itu, tampilannya juga sederhana dan penggunaannya juga intuitif. Kita cuma perlu kayak klik berapa tombol, ketik-ketik pertanyaan, lalu publish, dan kelar. Selain itu, banyak juga pilihan jenis pertanyaannya, seperti pilihan berganda, isian singkat, pilihan tanggal, dan rating angka kayak rating film gitu. Nah, efisien, karena apa yang di editor atau kita itu lihat, sama kayak apa yang orang lain nanti akan lihat. Nggak perlu lagi keluar masuk website, cuma buat cek hasil akhirnya. Formnya juga bisa dibagikan melalui link, dikirim lewat email, atau bagi ke sosial media lainnya, seperti WhatsApp misalkan. Ada juga alat untuk analisa sederhana yang disiapkan oleh Google untuk melihat rangkuman dari respon yang orang isi. Kalau mau, kita juga bisa mengumpulkan dan menyimpan respon yang ada di Google Sheet. Terakhir, serba bisa. Nah, salah satu keunggulan produk Google itu pada umumnya, selain mudah dipakai, banyak juga bisanya. Di Google Form, seperti aplikasi Google lainnya, kita bisa kolaborasi dengan orang lain di saat bersamaan untuk mengedit form yang sama dengan cukup memberi akses. Kita juga bisa mengumpulkan email responden saat mereka mengisi form kita, untuk mungkin ya kita mau kontak kembali lewat email. Dan jenis pertanyaannya juga bisa diatur, tapi jenis jawabannya juga bisa diatur. Nah, apa kita mau angka bulat atau pecahan, teks biasa atau email, wajib diisi atau enggak, semua bisa diatur. Terakhir, kita juga bisa mengumpulkan pertanyaan ke dalam beberapa sections. Selain untuk memastikan Selain untuk memastikan pertanyaan kita rapi dan mudah diurus, ada fungsi-fungsi keren lainnya yang bisa diterapkan dengan membuat section ini. Nah, sudah saatnya kita nih mulai belajar cara mengakses Google Form. Untuk di HP, kita bisa buka Google Form melalui linknya di browser pilihan kita. Kita bisa ketik kayak forms.google.com atau bisa juga docs.google.com/forms. Nah, dua-duanya itu akan membuka halaman Google Forms baru yang bisa kita edit, dan nanti akan kita pelajari cara menggunakannya. Nah, jadi Google Form ini akan disimpan di drive akun Google kita, di Google Drive kita. Jadi kita bisa akses lagi kapan kita mau, dan kita bisa ya mengaturnya seperti kita mengatur file-file lain yang ada di Google Drive kita. Nah, itu aja yang akan kita bahas hari ini. Jangan lupa buat nonton video selanjutnya, kelas digital kelima bagian 2, untuk belajar cara membuat formulir dengan Google Forms. Sampai jumpa dan selamat belajar.